saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Establishing a framework for security and control. Saya Rosalia Sucidamayanti, NIM 1812140330. Di sini saya akan menjelaskan 5 bagian, yaitu Information System and Control, Risk Assessment, Security Policy, Disaster Recovery, Planning and Business Continuity Planning, dan the role of auditing. Yang pertama, Information System and Control. Pengendalian kontrol informasi memiliki 2 sifat, yaitu manual dan otomatis, dan juga terdiri dari pengendalian umum dan aplikasi. Yang pertama, pengendalian umum, mengatur desain, keamanan, dan penggunaan program komputer dan keamanan file data secara umum di seluruh infrastruktur teknologi informasi organisasi. Secara keseluruhan, pengendalian umum berlaku untuk semua aplikasi terkomputerisasi dan terdiri dari kombinasi perangkat keras, perangkat lunak, dan prosedur manual yang membuat keseluruhan lingkungan pengendalian. Yang kedua, ada pengendalian aplikasi, merupakan kontrol khusus yang unik untuk setiap aplikasi terkomputerisasi seperti penggajian atau proses pemesanan. Pengendalian aplikasi dibedakan menjadi 3, yaitu kontrol masukan, memeriksa data untuk akurasi dan kelengkapan saat masuk sistem. Yang kedua ada kontrol pemrosesan, menetapkan data akurat selama pembaharuan. Yang ketiga, kontrol keluaran, memastikan bahwa file hasil pengolahan akurat, lengkap, dan terdistribusi dengan baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang risk assessment, tugas berisiko. Sebelum perusahaan menggunakan sumber untuk keamanan dan sistem informasi pengendalian, perusahaan harus mengetahui aset mana yang membutuhkan perlindungan dan sejauh mana aset tersebut rentan. Penilaian resiko membantu menghemat biaya untuk melindungi aset. Perlu diketahui bahwa tidak semua resiko dalam sistem informasi dapat diketahui. Di sini disajikan contoh penilaian resiko untuk pesanan online. Exposure merupakan kemungkinan resiko yang terjadi dalam perusahaan. Lalu ada probability of occurrence, merupakan kemungkinan exposure yang terjadi dalam jumlah persentase. Lalu ada loss range average. Ini merupakan rata-rata kemungkinan terjadinya resiko. Lalu ada expected manual, kolom yang menunjukkan kemungkinan terjadinya. Selanjutnya ada security policy, kebijakan keamanan. Setelah mengidentifikasi resiko utama pada sistem, perusahaan akan membutuhkannya untuk mengembangkan kebijakan keamanan untuk melindungi aset perusahaan. Kebijakan keamanan terdiri dari 2, yaitu 1. Pernyataan peringkat resiko informasi, 2. Mengidentifikasi dapat diterimanya tujuan keamanan. Lalu manajemen harus dapat memperkirakan berapa biaya untuk mencapai tingkat resiko yang dapat terjadi. Selanjutnya ada disaster recovery planning and business, perencanaan pemulihan bencana dan bisnis. Ketika menjalankan bisnis, kita juga harus memikirkan kemungkinan terjadinya bencana. Fokus utama dalam hal ini adalah teknis yang terlibat dalam
Perencanaan kesinambungan bisnis berfokus pada bagaimana perusahaan dapat memulihkan operasi bisnis setelah bencana melanda. Rencana kelangsungan bisnis mengidentifikasi proses bisnis yang penting dan menentukan rencana tindakan untuk penanganan fungsi mission kritikal jika sistem mati. Yang terakhir, ada the role of auditing. Peran audit adalah memeriksa keamanan perusahaan secara keseluruhan, lingkungan, serta kontrol yang mengatur sistem informasi individu. Auditor harus melacak aliran transaksi sampel melalui sistem dan melakukan pengujian menggunakan, jika sesuai, perangkat lunak audit otomatis. Audit juga dapat memeriksa kualitas data. Audit keamanan meninjau teknologi, prosedur, dokumen dapat memulihkan operasi bisnis setelah bencana melanda. Rencana kelangsungan bisnis mengidentifikasi proses bisnis yang penting dan menentukan rencana tindakan untuk penanganan fungsi mission kritikal jika sistem mati. Yang terakhir, ada the role of auditing. Peran audit adalah memeriksa keamanan perusahaan secara keseluruhan, lingkungan, serta kontrol yang mengatur sistem informasi individu. Auditor harus melacak aliran transaksi sampel melalui sistem dan melakukan pengujian menggunakan, jika sesuai, perangkat lunak audit otomatis. Audit juga dapat memeriksa kualitas data. Audit keamanan meninjau teknologi, prosedur, dokumentasi,